Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada kita. Mari kita buka hati kita terhadap firman Allah sebagai bekal bagi kita dalam menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Firman Tuhan bagi kita pada saat ini bertemakan tentang berjaga dan berdoa. Bapak Ibu saudara kasih, kita sebagai kehidupan yang mendekat kepada Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita selalu mendekat kepada Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kehidupan kita. Tetapi seringkali juga kita melupakan Tuhan. Saat apa? Kondisi dalam keadaan baik, segala sesuatu tersedia, tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah ada masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara kasih. Biarlah kita selalu berhubungan dengan Tuhan lewat kita ada penyembahan, doa yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan. Untuk apa? Selain kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita juga memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita agar tidak sedetik pun kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Ketika kita mulai mengurangi persekutuan kita kepada Tuhan, di situ kita sudah mulai mengandalkan kekuatan jasmani kita. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-32 Bapak Ibu saudara kasih, ayat yang ke-24 sampai 26 diterangkan di sana bagaimana Hizkia sebagai kehidupan yang selalu mencari Tuhan. Tetapi ada satu saat dia tidak mencari Tuhan karena dia merasa sudah hebat, dia angkuh. Akhirnya apa? Dia mengalami hal yang tidak baik dari Tuhan. Namun Tuhan berkemurahan kepada dia. Dia segera sadar. Dan akhirnya dia selalu kembali kepada Tuhan dan bermohon kemurahan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menolong dia di dalam segala pergumulannya, terutama sebagai raja memerintah. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Bapak Ibu saudara kasih, Hizkia adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia mendapat pertolongan Tuhan dan sampai di suatu saat dia mendapatkan hal yang ajaib dari Tuhan. Tetapi dia lupa berterima kasih atas keajaiban mujizat Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan murka. Mengapa dia lupa untuk berterima kasih? Karena ada rasa angkuh. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia kuat. Firman Tuhan tadi menyebutkan dalam Matius pasal 26, roh ini memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai kita menjadi kehidupan yang merasa hebat dan kuat. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita bisa berbuat ini dan itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai dalam diri kita ada merasa tanpa kamu, tanpa siapa aku bisa. Ketika kita berbicara tanpa siapa kita bisa, itu berarti kita juga sudah meniadakan kekuasaan Tuhan. Sadarlah kita. Biarlah kita selalu mendekat kepada Tuhan. Awali hari yang baru ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Maka dia akan menolong engkau, memberkati engkau sepanjang hari yang kau lalui hari ini, dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.